Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali membaca arba'una hadisan, kullu hadis fi khamsi khisal, dan kita akan baca pada kesempatan pagi hari ini hadis dengan nomor urut 25 yang diberi judul oleh muallif dengan Fadlud Du'a. Al-hadis al-khamis wal ishrun, Fadlud Du'a, keutamaan doa. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala an Mus'ab ibn Sa'din radhiyallahu an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Dari Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu an, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Kana ya'muru biha ula'il khamsi wa yuhaddisuhunna 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan untuk melakukan 5 hal ini dan menyampaikan hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tentang 5 hal yang diperoleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Yang kedua, wa a'udzubika minal jubni. Yang ketiga, wa a'udzu bika min an uradda ila ardalil umuri. Yang keempat, wa a'udzu bika min fitnatid dunya. Dan yang kelima, wa a'udzu bika min adzabil qabri. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika min an uradda ila ardalil umuri wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adzabil qabri. Yang pertama, Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal bukhli, dari sifat bakhil. Muallif menjelaskan makna al-bukhlu. Bakhil adalah imsakul muqtaniyat amma la yahillu habsuha anhu, menahan sesuatu yang dimiliki dari apa yang tidak halal ditahan darinya. Sesuatu yang dimiliki yang semestinya dia keluarkan, ternyata dia tahan. Wa dhidduhu al-jud, dan lawan dari al-bukhlu adalah al-jud, yaitu dermawan. Bahasa Jawanya loman. Wal bakhil man yaksuru minhu al-bukhlu. Sementara istilah bakhil itu adalah orang yang banyak sifat bakhilnya. Karena al-bakhil itu adalah sighah mubalaghah, satu bentuk sifat yang maknanya lebih, atau dalam terjemahan Jawa itu akeh.
Bakhil berarti akeh medite, bahasa Jawanya begitu. Al-bukhlu itu medit ya. Sementara al-bakhil akeh. Maka dalam terjemahan bahasa Jawa kalau sighah mubalaghah itu maknanya akeh. Contoh syakir itu orang yang bersyukur. Kalau syakur akeh syukuri. Rahim akeh welasi. Bahasa Indonesianya maha. Wal bukhlu dharbani. Bakhil kata beliau ada dua macam. Bukhlun bimuqtaniyati nafsihi. Dia bakhil terhadap dirinya sendiri, terhadap kepemilikan dirinya sendiri. Wa bukhlun bimuqtaniyati ghairihi. Dan bakhil untuk yang lainnya. Artinya bakhil yang pertama untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri itu dia tidak mau, dia tahan. Padahal dia memiliki hal tersebut. Dia cukup kehidupan materinya, tetapi untuk kebutuhan pokoknya diri sendiri justru tidak dipenuhi. Ini jenis bakhil yang pertama. Jenis bakhil yang kedua, dia menahan diri untuk mengeluarkan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain. Jadi ada bakhil untuk dirinya sendiri, ada bakhil untuk orang lain. Wahuwa aksaruhuma dhamman wal bukhlu syar'an man'ul wajib. Dan bakhil yang untuk orang lain ini yang paling banyak mendapatkan celaan dibandingkan bakhil untuk dirinya sendiri. Sementara bakhil secara syar'i, kebanyakan para ulama menyampaikan man'ul wajib. Dia menahan tidak mengeluarkan sesuatu yang wajib dikeluarkan. Kemudian makna isi dari doa yang kedua adalah al-jubnu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari al-jubnu. Al-jubnu itu diterjemahkan dengan pengecut. Hiya hay'atun hasilatun lil quwwatil ghadabiyyah biha yahjumu an mubasyarati ma yambagi wa ma la yambagi. Pengecut itu adalah satu perangai yang terjadi, yang muncul karena kekuatan kemarahan. Dengannya ia melakukan secara langsung apa yang tidak seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak seharusnya dilakukan. Orang ini yang memiliki sifat al-jubnu bertentangan dengan sifat yang disebut as-syaja'ah, yaitu keberanian. Nanti dijelaskan secara lebih detail dalam makna hadis. Kemudian yang ketiga, Nabi mengajarkan wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Ardalul umur adalah artinya umur yang paling rendah, paling hina, yaitu akhiruhu fi halil kibr. Fi halil kibari, yaitu akhir dari keadaan seseorang yang sudah sepuh, sudah tua. Wal ajzi, dan lemah. Wal ardalu min kulli syai'in ar-radi minhu. Sementara kata ardal dari segala sesuatu itu maknanya adalah yang jelek. Kita berlindung kepada Allah dikembalikan menuju umur yang paling jelek. Nah, sekarang makna hadis. Sebagaimana judul yang disebutkan muallif tadi, fadlud doa, keutamaan doa, maka beliau menyampaikan di muqaddimah sebelum menjelaskan satu persatu dari 5 hal doa yang kita minta kepada Allah sebagaimana diajarkan Nabi. Ad-du'a ulubbul ibadah wa sirruha. Doa itu adalah inti ibadah dan rahasianya. Dalam lafaz hadis, ad-du'a'u huwal ibadah, doa adalah ibadah. Fahuwa dalilun jami'un li'azamatil khaliq. Dan ini menjadi dalil
yang mencakup keagungan Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatihi, rahmatnya, wa qudratihi, dan kekuasaannya, wa iftiqaril khalqi wa ihtiyajihim ilaihi, dan bagaimana butuhnya makhluk serta fakirnya mereka dan butuhnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya, serta butuhnya manusia makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min a'dhamil ibadati wa afdaliha. Dan doa ini adalah termasuk di antara ibadah yang paling agung dan paling utama. Waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimus sahabah radhiyallahu anhum. Dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat radhiyallahu anhum ad-du'a wa yahussuhum alaihi. Mengajarkan doa kepada para sahabat dan menganjurkan mereka untuk banyak berdoa. Maka ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hadha ad-du'a kama yu'allimuhum as-surata minal Qur'an. Sampai Ibnu Abbas ini membandingkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dahulu mengajarkan mereka doa ini sebagaimana beliau mengajarkan surat dari Al-Qur'an. Seolah-olah Nabi tidak membedakan ketika mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, itu sama pentingnya ketika Nabi juga mengajarkan doa kepada mereka. Wad-du'a'u yakunu bijalbi naf'in au bidaf'i dharrin. Doa itu dipanjatkan seseorang bisa jadi dalam rangka untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Kalau kita berdoa maka isinya itu dua. Sesuatu yang Allah berikan kepada kita mendatangkan manfaat, ataupun kita ingin berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari madarat. Fayakunu fil jalbi bi talabil ata wal minnah minhu ta'ala. Maka ketika kita berdoa ingin didatangkan manfaat, sesuatu yang baik untuk kita, maka kita meminta suatu pemberian dan karunia darinya. Wal isti'adha billahi minasyarri maladu kulli akilin walabib. Sementara berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan, ini adalah keinginan setiap orang yang berakal dan al-labib. Sama akil dengan labib. Fa innahu la malja'a wa la manja. Karena tidak ada tempat bersandar, tempat menyelamatkan diri min kulli ma yadurru illa ilallah, dari segala apa yang memudaratkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bagi kita tempat bersandar, tempat menyelamatkan diri dari segala macam madarat kecuali kita lari berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca a'udzubillah misalnya, berarti kita lari menuju Allah dari segala sesuatu yang memudaratkan dan membahayakan kita. Karena tidak ada tempat berlindung kita, tempat bersandar kita, tempat menyelamatkan diri kita kecuali dengan kita lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Waqad shahha anhu sallallahu alaihi wasallam fi isti'adzatihi sallallahu alaihi wasallam minal fitan. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana beliau berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah, wa min adzabi jahannam, dari adab jahannam, wa adzabil qabri, dari adab kubur. Wa in kana qada'an fala yarudduhu illa du'a. Kalau itu berupa qada', maka tidak ada yang menghindarkannya kecuali doa. Ada hadis dalam riwayat Imam At-Tirmidzi bahwa Nabi SAW bersabda, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang menolak qada kecuali doa.
Maksudnya kata para ulama, ini adalah qada yang mu'allaq, qada yang masih menggantung, yang Allah bisa rubah dengan diberikannya seorang hamba taufik untuk melakukan sebab itu. Maka dalam materi akidah tentang al-qada wal qadar, para ulama membagi qada, ada yang sifatnya mu'allaq, masih menggantung, ada yang sifatnya mabtut, yang memang sudah Allah tetapkan, tidak bisa dirubah sama sekali. Nah, yang mu'allaq inilah yang dimaksud oleh Nabi, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada kecuali doa. Allah akan beri taufik seseorang dengan upaya dia berdoa, sehingga Allah merubah qada yang mu'allaq tadi, yang masih menggantung tadi. Adapun yang mabtut atau dalam bahasa awamnya adalah mubrom, itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Usaha manusia tidak bisa mempengaruhinya. Wala yazidu fil umur illa albirru. Tidak ada yang menambah umur kecuali kebaikan. Ini kemarin sudah kita sebutkan maknanya. Salah satu adalah memang keberkahan umurnya. Ketika seseorang berbuat banyak kebaikan atau menyambung silaturahim, maka umurnya akan menjadi barokah, banyak kebaikan dia lakukan, dan akan disebut-sebut baik oleh manusia setelah dia meninggal. Wa fi hadzal hadis 'allama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu du'a fa'allamahum an yasta'idu billahi min khamsati asya. Dan di dalam hadis yang kita baca tadi, hadis dengan nomor 25, ada 5 doa yang kita minta perlindungan kepada Allah. Yang pertama, al-bukhlu. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ini menunjukkan jeleknya sifat bakhil. Karena Nabi SAW berlindung dari kebakhilan ini. Ai fi huquqil mal, artinya dalam hak harta. Wasta'adha sallallahu alaihi wasallam minal bukhli li'annahu yakunu biman ima yajibu ikhrajuhu. Dan Nabi berlindung dari kebakhilan karena kebakhilan ini menjadikan seseorang menahan diri, mencegah dari apa yang wajib dikeluarkan dari harta secara syar'i. Seperti misalnya yang wajib yaitu zakat. Maka di antara sifat bakhil adalah ketika seseorang sudah wajib mengeluarkan sesuatu yang wajib dikeluarkan secara syar'i seperti zakat tadi, dia tidak keluarkan. Au adatan la wajhalahu, atau secara kebiasaan yang sebenarnya juga tidak ada sisi pendalilannya, maksudnya dari sisi wajibnya, kerelaan dia, sedekah yang sunnah. Wali annal bukhla kadzalika bima laysa biwajibin min gharaizin naqsi al-mudadati lil kamal. Karena sesungguhnya kebakhilan begitu juga, walaupun itu tidak wajib dikeluarkan seperti zakat yang sifatnya sunnah, ya. Kalau itu juga orang dikenal memiliki sifat bakhil, tidak mengeluarkan itu, maka ini pun bertentangan dengan sifat kesempurnaan. Fatta'awudhu minha hasanun, maka berlindung darinya adalah sesuatu yang baik, bila syakka wa huwa aula, tanpa ada keraguan dan itu lebih layak. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu syarah Sahih Bukhari yaitu Umdatul Qari. Bahkan umat-umat sebelum kita itu di antara yang membinasakan mereka adalah sifat kebakhilan ini. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW memperingatkan kita, ittaqu as-suhha, takutlah kalian terhadap sifat as-suh. Ini hampir sama dengan al-bukhlu. Fa inna as-suhha ahlaka man kana qablakum, karena sifat bakhil ini, kikir ini, membinasakan orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum, menjadikan mereka menumpahkan darah mereka, wastahallu maharimahum, dan menghalalkan
kehormatan sesama mereka. Karena adanya sebab sifat asyuh ini atau al-bukhlu ini. Fasyuhu madmumun, maka sifat bakhil, menahan sesuatu yang wajib dikeluarkan ataupun yang sifatnya sunnah, ini tercela. Sebaliknya kadzalika naqdihi at-tabdzir fahuma madmumani syar'an. Begitu pula jika bakhil menahan diri, menahan harta yang seharusnya dikeluarkan, tidak dikeluarkan atau yang sifatnya sunnah. Begitu juga lawannya yaitu at-tabdzir, yaitu pemborosan. Wa innamal wasat bainahuma, maka yang dikehendaki adalah pertengahan di antara keduanya. Wa huwa as-sakha wa huwa syaimah wa tab'ul mu'minin kama jaa fil Qur'anil Karim wa la taj'al yadaka maghlulatan. Maka yang diharapkan adalah tengah-tengah. Artinya seseorang tidak bakhil dan tidak melakukan tindakan yang sifatnya tabdzir, pemborosan, sehingga membahayakan dirinya sendiri. Hanya saja para ulama yang lain menyebutkan, adapun tabdzir fil khair, adapun seseorang yang bahasa kita jor-joran dalam kebaikan, maka ini laisa bimadmum. Ini tidak sesuatu yang tercela. Jor-joran dalam kebaikan, dalam berjuang di jalan Allah. Karena sebagian ulama juga menyampaikan bahwa jika tabdzir yang dimaksud innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya orang-orang yang melakukan tabdzir itu adalah teman-temannya setan, ini ada pada sesuatu yang tidak manfaat, bukan pada sesuatu yang kebaikan. Dia tabdzir dalam hal yang tidak manfaat, tidak baik. Tapi kalau dalam perjuangan di jalan Allah, maka ini dikatakan tidak merupakan tabdzir. Dan ini pun tergantung kondisi masing-masing orang. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mensedekahkan seluruh hartanya. Ketika ditanya oleh Nabi, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Sementara Umar separuh hartanya. Maka at-tabdzir fil khair, maka itu tidak menjadikan sesuatu tercela. Namun para ulama yang menyampaikan tersebut tetap memberikan peringatan, jangan sampai seseorang menjadikan ketika dia ingin bahasanya tadi jor-joran dalam kebaikan, akhirnya menyengsarakan kalaupun tidak dirinya, kemudian keluarganya. Ketika Nabi SAW mendapati seorang sahabat yang ingin menginfakkan hartanya, bahkan lebih dari sepertiga, Nabi mengatakan, sudah enggak usah, sepertiga itu sudah banyak. Lebih baik engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan cukup daripada kekurangan sehingga mereka yatakaffafunan nas. Yatakaffafunan nas ini apa? Jaluk-jaluk dengan menengadahkan tangan. Lebih baik dalam kondisi cukup daripada ketika engkau enggak ada meninggalkan mereka malah minta-minta. Artinya Nabi tahu betul kalau karakternya Abu Bakar tidak masalah. Nabi tidak melarang. Seluruh hartanya diterima oleh Nabi. Tapi orang lain sepertiga saja sudah banyak dicegah. Karena tahu betul karakter dan keutamaan masing-masing sahabat. Intinya yang pertama, al-bukhlu ini adalah sifat yang tercela. Sebagaimana dulu pernah kami sampaikan, orang yang banyak maksiat pun kalau loman itu banyak yang suka. Dan ini terjadi. Ada di suatu desa yang, ya ini pilihan kepala desa. Dia dikenal, bahasanya ngalor ngidul ya. Dia juga kadang minum minuman keras. Tapi dia dikenal loman. Jadi Jawa terus
entengan. Entengan itu gampang dimintai tolong. Dia mencalonkan diri dengan lawan yang juga dikenal lebih baik, ternyata dia menang. Apa masyarakat memilihnya? Loman. Walaupun dia seperti itu. Maka sifat karom atau al-jud tadi, ini sebenarnya sifat yang sangat mulia, yang siapapun yang memiliki itu akan disukai oleh banyak orang. Dan Nabi SAW ya, di bulan Ramadan, kana ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Ya, setelah beliau mudarosah Al-Quran dengan Nabi SAW, maka lebih dermawan lagi. Nah, kedermawanan, ya, kata para ulama, secara khusus memang dalam masalah materi, dalam masalah harta, tapi kedermawanan yang lain juga bisa dinilai ya, seperti kedermawanan dalam memberikan bantuan secara fisik ataupun yang lainnya seperti ilmu dan sejenisnya. Yang kedua, wa a'udzu bika minal jubni. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat al-jubn. Fal jubnu diddus syaja'ah. Pengecut al-jubn ini lawan dari as-syaja'ah, yaitu keberanian. Wa huwa al-khidlanu wat taraju wat taqsir fi ada'il huquq wal idbar. Maksud dari al-jubnu adalah al-khidlan wat taraju. Orang ini ragu-ragu, tidak berani melangkah melakukan sesuatu. Wat taqsir fi ada'il huquq, dan dia menyepelekan, tidak maksimal dalam melaksanakan hak. Wal idbar, dan dia balik ke belakang, melarikan diri. Ketika jihad, yakunu bil idbar. Di dalam jihad, orang yang pengecut berarti dia melarikan diri, balik ke belakang. Wat taraju wa huwa laysa min syaimil muslim. Orang yang ragu-ragu, taraju itu apa bahasa? Maju mundur. Ya. Ini bukan perangai yang baik bagi seorang muslim. Li'annahu yu'addu taqsiran, karena ini dianggap sebagai sesuatu yang menjadi kelemahan dari adaul wajibat, dalam melaksanakan kewajiban, wal qiyam bi huquqillah, dan melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala, wa izalatul munkar, dan menghilangkan kemungkaran, wal ighlad alal usah, dan sikap keras terhadap para pelaku maksiat. Wali'annahu bisyaja'atin nafsi wa quwwatihal mu'tadilah tatimul ibadat. Kenapa? Dengan keberanian diri jiwa dan kuatnya sifat iktidal atau keberseimbangan, akan sempurnalah ibadat-ibadah yang lain. Wa yaqumu binasril madlum wal jihad, dan orang yang memiliki sifat keberanian ini akan bangkit menolong orang yang dizalimi, dan dia pun memiliki keberanian untuk berjihad. Sebagaimana disebutkan ini oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Sesuatu yang semestinya dia kerjakan, dia selalu dihantui oleh rasa takut. Dia tidak memiliki husnudzon kepada Allah, dan dia tidak memiliki optimisme. Padahal Nabi SAW menyampaikan, ista'in billah wala ta'jiz. Mohon pertolonganlah engkau kepada Allah dan jangan lemah. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing itu akan dimudahkan menuju takdirnya masing-masing pula. Ketika seseorang memiliki satu keinginan untuk melakukan satu amalan perbuatan, maka hendaknya dia berazam untuk itu, kemudian bertawakal, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak ragu-ragu. Tentu dengan al-akhdhu bil asbab, menempuh sebab-sebab. Dia melakukan analisa, dia melakukan perhitungan secara zahir, kemudian dia melangkah dengan memohon perlindungan kepada Allah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Hasil nanti maka kita itu akan dimudahkan menuju takdirnya, dan itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang misalnya
memilih satu jenis pekerjaan, itu bisa jadi sudah mencoba beberapa jenis yang lain pula. Kemudian Allah memberikan taufik pada satu macam pekerjaan, sehingga dengannya Allah menjadikan dia cukup. Dan itu ada prosesnya. Allah akan memberikan taufik, sehingga seseorang yang memiliki sifat al-jubnu tidak berani melangkah, dan dia tidak memiliki sifat husnudzon kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi. Aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Ketika seseorang husnudzon kepada Allah dan dibarengi dengan tawakal tadi, dia melakukan sebab akibat, dia pasrahkan itu kepada Allah, kemudian hasilnya nanti menunggu bagaimana Allah memudahkan menuju takdir masing-masing kita. Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qassama a'malakum kama qassama arzaqakum. Sesungguhnya Allah itu sudah membagi, memilah-milah jenis pekerjaan-pekerjaan kalian yang cocok serta rezeki-rezeki kalian. Allah akan berikan taufik ya, kepada masing-masing untuk menetapi satu jenis amalan. Maka bisa jadi seseorang misalnya meniru satu jenis pekerjaan, ternyata hasilnya berbeda. Taufiknya bukan di situ. Tapi tidak usah kayak diramal. Sampai niki cocokin nang banyu-banyuan, mancing, sampai cocokin nang iki apa sing garing-garingan, dodol kerupuk. Itu ramal. Tukang ramal sendiri tidak bisa meramal dirinya, butuh orang lain datang memberikan ramalan supaya mendapatkan hasil. Dia sendiri tidak bisa meramal, maka mendatangi tukang ramal itu, mendatangi saja ya. Maka dia sholatnya tidak diterima 40 hari. Datang membenarkan ramalannya, faqad kafara bima unzila ila Muhammadin. Dia telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau datang dengan maksud untuk menasehati, membuat dia tobat. Nanti datang dengan tujuan membuat konten. Sekarang kan gitu. Semua dikontenkan. Yang ketiga al-haram. Al-haram tua di dalam bentuk lafadz wa a'udzubika, ada dalam lafadz yang lain min atau langsung wa a'udzubika an uradda ila ardalil umuri ai al-haramu. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dikembalikan dalam posisi umur yang paling buruk. Haitsu yantakisu, di mana masa tua yang pasti terjadi. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 68, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Maka siapa yang kami beri umur kemudian kami kembalikan proses penciptaannya, afala ya'qilun, tidakkah mereka menggunakan akal mereka? Artinya awal Allah Subhanahu wa taala memberikan umur, nanti di akhirnya Allah kembalikan ke masa proses penciptaan awal. Kayak arek cilik maneh, kayak bayi maneh. Bal isti'adzatu minar raddi ila ardhalil umur bi an ya'uda ka bidayati khalqihi tifla. Maka memohon perlindungan dari supaya tidak dikembalikan kepada umur yang paling jelek, agar tidak dikembalikan dari awal proses penciptaannya seperti anak kecil. Fil ihtiyaj wal ajz an qada'il ihtiyajat. Ya, misalnya butuhnya dia, lemahnya dari melaksanakan kebutuhan-kebutuhannya. Fahuwa ya'utu ka hay'atihil ula fi awani tufuliyah dhaiful baniyah bunyah sahiful aqli qalilul fahmi. Orang kalau sudah masa tua ya, itu seperti kekanak-kanakan, lemah fisiknya, akalnya, sedikit pemahamannya, bahkan bisa tidak faham sama sekali. Waqtilalil aqli wal hawas,
wadhabd wal fahmi wal ajzi an katsirin minat ta'at wat tasahul fi ba'diha. Termasuk dalam masalah ibadah itu nanti bisa jadi ya semakin melemah, bahkan kalau sudah dalam kondisi pikun ya ini ya, dia tidak ingat apa yang dia lakukan, atau dia sudah melakukan dianggap belum. Maka Nabi SAW mengajari kita dengan beliau sendiri juga berdoa, wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Kita jangan sampai menjadi orang-orang yang dalam masa-masa seperti itu. Kalaupun tua itu pasti, tapi kita mohon kepada Allah agar tidak seperti kebanyakan orang tua yang serba seperti itu. Kalau sampai terjadi seperti itu, maka dibutuhkan kesabaran yang ekstra bagi anak-anak yang merawat kita. Walaupun orang yang sudah pikun, yang sama sekali tidak berfungsi akalnya, ini termasuk diantara orang yang rufi al-aqlam, yaitu yang pena atau rufi al-qalam, pena yang sudah diangkat darinya. Sehingga puasa pun kalau dia pikun, ya, dia sudah tidak tahu, akalnya sudah nggak berfungsi, maka termasuk diantara orang yang gugur kewajiban puasanya. Karena diantara orang yang wajib melakukan puasa adalah al-aqil, orang yang masih berfungsi akalnya. Maka kalaupun dia tidak puasa, berarti tidak ada fidyah, kewajiban fidyah bagi dia, sama seperti orang yang majnun, seperti orang yang tidak berakal. Ada orang-orang yang walaupun sudah sepuh, tapi ternyata ingatannya itu masih luar biasa, terutama ingatan-ingatan dalam masalah keagamaan. Ada orang yang usia 110 tahun, itu hafalan Al-Qur'annya beberapa surat, bukan seluruhnya, itu masih dihafal betul. Dan apa yang menjadi kebiasaan itu dia lakukan tanpa kesadaran dia. Orang ini biasa ngajar, mulang. Ternyata dia juga kadang-kadang bangun, dia nunjuk tembok seperti mengajar santri-santrinya. Dan hafalannya alfiyah. Alfiyah, zaman dahulu itu kalau mondok tidak dikatakan berhasil kalau tidak hafal alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik yang 1002 bait itu. Asalnya 1000, cuma terus ada tambahan 2, ada ceritanya. Itu dia hafal. Dan ternyata hafalnya bukan dari depan sampai ke belakang saja. Dari belakang ke depan masih hafal. Itu usia di atas 100 tahun. Dan dia sudah dikatakan orang yang pikun. Termasuk kebiasaannya dia juga senang marung, pengen diantar ke warung. Ingat betul, perempuan yang marung itu, penjaga warung itu ingat. Nah, ya alhamdulillah kebiasaan dia yang banyak itu yang baik, sehingga masa tuanya seperti itu seolah-olah diulang kembali, memorinya itu di bahasanya apa, direview ya, direview kembali, dilakukan itu. Naudzubillah kalau sampai masa mudanya itu kebiasaannya adu jago atau minum-minuman keras atau datang ke tempat-tempat maksiat, wah, bisa terulang. Dan itu biasanya kalau orang-orang dahulu, karena mereka belajarnya itu kan mengandalkan hafalannya. Saya itu kalau di mbah saya suruh belajar itu istilah bahasa nih ngapalno, bukan kon gak sinau, enggak begitu, kon gak ngapalno, bahasanya pakai begitu. Karena bagi mereka belajar itu ya menghafal, dan itu ini memang metode para ulama kita seperti dulu begitu. Pelajaran dihafal, dan sampai sekarang juga masih ada mutun-mutun kitab akidah misalnya, mulai Ushulus Salasa atau Qawaidul Arba dan sejenisnya, itu mereka hafalkan. Itu namanya belajar. Makanya sampai bahasanya awakmu gak ngapal no. Wah, gak ngapal no mbah, pokoknya moco. Belajar Nadham Alfiyah juga begitu, harus hafal.
Kadang masih kecil-kecil itu ya, di beberapa pondok pesantren itu yang itu hafal betul, kaidah-kaidahnya hafal. Ini masa tua. Nah, kita berlindung kepada Allah ketika di masa tua yang rata-rata seperti itu ya, yang qalilul fahmi, kemudian juga ketaatan yang semakin berkurang, bahkan mungkin sudah tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu lagi. Kita berlindung kepada Allah darinya agar tetap dijaga, walaupun jelas kita pasti menjadi orang yang tua dengan fisik yang lemah. Paling tidak kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sampai kita tinggalkan. Walaupun tadi ya, kalau memang sudah pikun ya, ini sebuah rukhsah rahmat dari Allah, itu menjadi sesuatu yang lepas kewajiban dari orang-orang yang pikun tadi. Fama yatanadzafu fihi fayakunu kallan ala ahlihi saqilan bainahum yatamannawna mautahu. Nah, ini kata beliau. Ini menyebutkan penjelasan dalam Syarah Sahih Bukhari. Kalau sudah kondisinya tua seperti itu, iki sing ngerambut mesti angen-angen mati tok. Kok mati-mati. Jadi kadang nek wong Jawa tega lorone, gak tega nek wis mati, gak tega patine. Nek loro tegak-tegakno, kadang sarasen apa jenenge nambakno. Angen-angene gitu, ya tamannauna mau tahu. Angen-angen mati ini, berangan-angan kematian yang diramut itu sudah sebut. Fa illam yakun lahu ahlun fal musibah a'dham. Nah, kalau memang itu bukan haknya ahlinya, maka musibahnya lebih besar. Artinya kalau orang yang merawat itu bukan orang yang memang sabar, mengerti tentang keutamaan merawat orang yang sudah tua, wah ini musibahnya lebih besar. Kadang-kadang malah gak oleh ganjaran tapi nambahi. Iya. Ini kata yang pernah ngeramut seperti itu. Oh, nek ngomong tok jene enak, gurung tahu ngalami dhewe. Begitu, ya memang ya. Kadang kita memberi nasihat yang sabar, jene wong tua ngene iku, awakmu ngomong enak, tahu ngalami dhewe. Maka menjadi orang tua yang berbakti kepada orang tua akan menjadi sebab anak-anak akan berbakti kepada orang tua itu. Memberi contoh kebaktian kita kepada bapak ibu kita akan menjadi contoh bagi anak-anak kita agar mereka berbakti kepada kita. Dan itu menjadi sesuatu yang Allah memang tampakkan seperti itu. Jika kita menjadi orang tua, menampakkan kebaktian kita kepada orang tua, maka akan dicontoh oleh anak-anak kita ketika kita sudah tua, mereka akan berbakti kepada kita. Dan yang keempat, fitnatud dunia. Fitnah dunia. Fitnah dunia ini macam-macam, bisa jadi harta, bisa jadi keluarga, bisa jadi wanita, terutama bagi laki-laki, termasuk juga fitnah dajjal. Ya. Nabi SAW dalam hadis yang lainnya beliau mengingatkan tentang masalah fitnah ini. Innahu lam takun fitnatun fil ardi mundu dara Allahu dzurriyyata Adam a'dhama min fitnatid dajjal. Termasuk di antara fitnah dunia yang terbesar adalah fitnah dajjal. Wa innallaha lam yab'as nabiyyan illa haddara ummatahu ad-dajjal wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam wa huwa kharijun fikum la mahalata. Seluruh para nabi sejak Adam dulu selalu mengingatkan umatnya dari dajjal, dan aku adalah akhir nabi, kalian akhir umat, dan dia akan keluar di tengah-tengah kalian, tidak bisa tidak. Ya, fitnah dunia ini sudah kita jelaskan dalam beberapa hadis yang lalu. Yang kelima, adzabil qabri, tentang azab kubur. Ini jelas sesuatu yang kita yakini bahwa nanti akan ada yang namanya fitnatul kubur, kemudian di situ setelah itu ada azab maupun nikmat kubur. Baik, pelajaran yang beliau sampaikan dari hadis yang kita baca tadi ada 4. Pertama, hirsus sahabah ridwanullahi alaihim ada ta'allumi umuri dinihim wa ma yanfa'uhum. Kesemangatan sahabat radhiyallahu anhum untuk belajar perkara-perkara agama mereka dan apa yang manfaat bagi mereka. Ya, tadi Sa'ad bin Abi Waqqas diminta untuk menyampaikan hadis dari Nabi SAW. Maka beliau sampaikan kepada orang yang bertanya tadi, menunjukkan semangat para sahabat untuk belajar
terhadap perkara-perkara agama mereka. Yang kedua, amanatu ta'allumil ilmi an-nafi' wa ta'limuhu lin-nasi wa adamu katmihi wa istihbabid du'a wa annahu ma'murun bihi. Amanah belajar ilmu yang manfaat dan mengajarkannya kepada manusia dan tidak boleh menyembunyikannya. Dulu pernah kita sampaikan, ya, kata para ulama, menyembunyikan satu jenis ilmu ini bukan berarti menyembunyikan, tetapi menahan untuk tidak disampaikan terlebih dahulu, sebagaimana hadis Mu'ad bin Jabal ketika mendengar Nabi tentang hak Allah dan kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah. Afala ubasyirun nas la fayattakilu. Apakah saya harus beri tahu kabar gembira kepada orang lain tentang ini wahai Rasulullah, bahwa siapa yang tidak menyekutukan Allah, Allah tidak adab? Apa jawab Nabi? La, jangan. Artinya jangan dulu. Fayattakilu, karena mereka akan pasrah, wis yang penting gak ngelakoni syirik, ngelakoni liyane rapopo, gak bakal disiksa. Tapi ternyata kemudian disampaikan di akhir hayat Mu'ad. Yang ketiga, al-karam wasyaja'ah wa intihazul furas wa adamul ightirar bimat'id dunya wal iman bi adabil qabri wa na'imihi wa fadailu yanbaghi lil mu'min an yakhrisa 'alaiha. Sifat karam, ya, wasyaja'ah, dermawan, keberanian, kemudian menggunakan kesempatan dan tidak tertipu dengan perhiasan dunia, serta iman terhadap azab kubur dan nikmatnya adalah merupakan keutamaan yang seyogyanya seorang mukmin bersemangat atasnya dan berlindung kepada Allah dari yang berlainan dengannya. Yang keempat, al-imanu bi adzabil qabri wa na'imihi juz'un min aqidatil muslim. Beriman terhadap azab kubur dan nikmatnya bagian dari akidah seorang muslim. Maka hendaknya kita tidak lupa memohon 5 hal ini. Yang pertama tadi apa? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardalil umuri. Yang keempat, wa a'udzubika min fitnatid dunya. Yang kelima, wa a'udzubika min adzabil qabri. Kalau ndak praktek, ndak hafal. Yakin? Kenapa ndak hafal? Karena ndak praktek. Ya. Kalau yang praktek ya hafal, sama dengan doa sholat, ya, karena biasa dilaksanakan ya hafal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi diri kita, keluarga kita dan kaum muslimin dari hal-hal yang menjadikan, ya, celakanya kita, keluarga kita dan kaum muslimin kelak di akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.